Selama persidangan ini begitu gencar, pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingan Kami terima kasih. Baik, masih ada lagi? Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sebelum saudara ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini, tadi juga seorang saksi anggota DPR menjelaskan seluk-beluk tentang perlindungan sosial, Perlinsos, yang ternyata yang dinamakan bansos itu hanya sekitar 10% daripada Perlinsos. Hampir 50% daripada Perlinsos itu adalah subsidi. Dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik. Hampir 250 triliun dari 484 triliun jumlah Perlinsos dalam APBN 1 tahun. Kalau menurut saudara tadi, bansos saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana, ataupun apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM yang menyedot hampir setengah Perlinsos? Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam Pilpres atau tidak? Yang kedua, ternyata bansos termasuk juga bansos yang dikaitkan dengan El Nino itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anies, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin? Yang ketiga, selama persidangan ini begitu gencar, pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Apa pendapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Cukup dari pemohon 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.